Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Selamat beraktivitas dan jaga kesehatan selalu ya. Ini pertemuan kita kedua bersama Ibu Nisa di sini dalam pembahasan kedua kita mengenai teks eksplanasi. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apakah Ananda pernah dengar kata eksplanasi? Atau sudah ada nih yang membaca kira-kira teks eksplanasi itu apa? Nah, jadi arti eksplanasi dalam bahasa Inggris dari kata explain yang berarti menerangkan dan menjelaskan, sedangkan explanation berarti keterangan dan penjelasan. Nah, jadi apa sih teks eksplanasi itu? Mari kita bahas. Nah, dapat dilihat pada slide ini, teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik fenomena alam, ilmu pengetahuan, maupun peristiwa sosial yang terjadi. Nah, jadi teks eksplanasi itu menjelaskan baik proses maupun akibat suatu fenomena itu terjadi. Seperti yang Anda lihat seperti gambar di samping. Nah, itu merupakan contoh teks eksplanasi. Itu bisa menjadi bahan kita dalam membuat teks eksplanasi. Kita bisa mencari mengapa dan bagaimana hal itu terjadi, karena dalam membuat teks eksplanasi harus berisikan fakta yang dapat menjawab tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Di dalam teks eksplanasi itu apa saja yang dijelaskan di dalamnya? Nah, yang dijelaskan itu yaitu fenomena alam dan fenomena sosial. Nah, fenomena alam itu contohnya seperti apa di sini? Nah, fenomena alam itu contohnya seperti gunung meletus, gerhana matahari, dan juga yang seperti yang tadi adanya gempa bumi, apa ada lagi yang lain? Banjir, itu fenomena alam. Puting beliung juga termasuk fenomena alam. Fenomena sosial apa contohnya? Seperti tawuran, apalagi pengangguran. Dalam teks eksplanasi itu menyajikan informasi berupa fakta dan urutan kejadian atau namanya kausalitas. Nah, di mana eksplanasi itu isinya harus bersifat fakta yang benar-benar terjadi. Kemudian urutan kejadiannya. Jadi, isinya selain fakta, proses terjadinya bagaimana. Nah, ini contohnya. Kalimat berupa fakta. Negaranya sangat jauh terbelakang, kemiskinan terjadi, pemandangan umum hampir melanda. Nah, kira-kira isinya apa? Jadi peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, di sebelahnya ini urutan kejadiannya. Proses penyembuhan penyakit anemia. Bagaimana proses penyembuhannya? Dijelaskan dalam teks eksplanasi. Jadi, Ibu tegaskan kembali, dalam teks eksplanasi itu isinya fakta dan urutan kejadian atau proses kejadian. Kemudian, apa itu ciri teks eksplanasi? Nah, yang pertama harus bersifat ilmiah, artinya bersifat ilmu pengetahuan. Jadi kita tidak boleh berdasarkan opini kita sendiri. Nah, kemudian harus logis, masuk akal sesuai dengan logika. Kemudian objektif, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Nah, kemudian gagasan utama dan fakta penting. Apa itu gagasan utama? Nah, gagasan utama itu sama dengan gagasan pokok atau ide pokok. Contohnya seperti apa? Nah, dalam sebuah paragraf mengenai dampak merebaknya penyebaran virus sindrom pernapasan akut parah dari negeri jiran Singapura, mulai mengancam bisnis perhotelan di Batam. Nah, kira-kira gagasan umumnya apa? Nah, sudah jelas ya, gagasan umumnya yaitu dampak penyebaran virus SARS terhadap bisnis perhotelan. Nah, di mana letak kalimat ide pokok pertama itu? Nah, gagasan utama itu terletak pada paragraf pertama. Disebut dengan kalimat deduktif. Kalau di akhir disebut dengan kalimat induktif. Nah, selain gagasan umum, dalam teks eksplanasi itu juga mengandung sebuah fakta. Fakta itu apa? Fakta itu sesuatu hal yang benar-benar terjadi. Nah, ciri-ciri kalimat yang fakta itu seperti apa? Nah, perhatikan baik-baik ya. Yaitu ciri-cirinya itu yang pertama dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua berisi data yang bersifat kuantitatif atau berupa angka dan kualitatif berupa pernyataan. Yang ketiga apa? Mempunyai data akurat baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwa. Yang keempat berasal dari narasumber terpercaya. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya kalimat yang fakta itu negara Republik Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu berdasarkan fakta ya, benar-benar ada bukti kebenarannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur teks eksplanasi. Nah, ada 3 macam. Yang pertama, identifikasi fenomena. Yang kedua, proses kejadian. Dan yang ketiga, ulasan. Nah, identifikasi fenomena berisi latar belakang dan sesuatu yang akan dijelaskan. Dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Maksudnya berisi latar belakang itu bisa definisi, bisa asal-usul peristiwa itu terjadi. Kemudian proses kejadian berisi perincian proses atau sebab terjadinya fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Kemudian ulasan berisi tanggapan penulis dalam menyingkapi fenomena yang terjadi. Nah, kemudian ini merupakan contoh. Nah, contoh dari identifikasi fenomena. Kemiskinan adalah tingkat penghasilan masyarakat yang rendah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Ini termasuk ke bagian mana? Termasuk ke bagian yang berupa definisi. Nah, bisa juga kalian mengisinya asal-usulnya, sejarahnya bagaimana. Terus kemudian proses kejadiannya. Kemiskinan terjadi sebab beberapa faktor. Nah, di sini menjelaskan apa saja sebab, apa saja proses, bagaimana proses perincian terjadinya fenomena yang mencangkup akibat dampak yang ditimbulkannya. Kemudian ulasan. Seharusnya di Indonesia tidak perlu ada kemiskinan dan bla bla bla. Nah, dalam ulasan itu juga bisa berisi pendapat atau saran dari penulis. Nah, jadi struktur teks eksplanasi itu ada 3, yaitu mengenai identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Sampai di sini paham Ananda semua? Jika ada yang ingin dipertanyakan, saja di kolom komentar, atau tidak japri saja Ibu. Oke.
Nah, sampai di sini terima kasih atas partisipasinya yang telah menonton. Sekian dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.